Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana. Saya akan meneruskan materi yang sudah tadi disampaikan. Untuk yang selanjutnya ialah wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayyatu rizibtalullah azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala taqiru minhu. Yang artinya ta'un atau wabah penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Seperti yang sudah kita semua alami, pada kemarin-kemarin ada wabah COVID-19, itu juga bisa disebut ta'un. Nah, untuk yang selanjutnya, maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri atau tempat kamu berada, maka jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi apabila di suatu negeri terjadi wabah itu, maka kita jangan pergi ke sana, jangan masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjadi di negeri kita, maka kita jangan lari dari wabah itu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya bahwa ia pernah mendengar sang ayah bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah berkaitan dengan wabah ta'un? Usamah pun menjawab, Rasulullah pernah bersabda bahwa ta'un adalah kotoran yang dikirim oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah ta'un itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin bahwa ia menceritakan Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati karena wabah ta'un adalah mati syahid. Jadi apabila di negeri kita ada wabah ta'un atau wabah yang menular itu, kalau kita pun mati maka akan disebut mati syahid. Kata diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin. Terus menurut Ibnu Qasim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tib An-Nabawi, secara bahasa ta'un adalah sejenis wabah penyakit. Demikian disebut dalam As-Sihah. Sementara itu di kalangan medis, ta'un adalah pembengkakan parah yang mematikan, menimbulkan rasa haus dan dahaga yang amat parah dan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menjadi hitam, hijau atau abu-abu. Selanjutnya akan muncul nanah. Biasanya ta'un menyerang 3 lokasi di tubuh, yaitu ketika bagian belakang telinga dan ujung hidung, serta di bagian daging tubuh yang lunak. Dalam athar Aisyah disebutkan bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, adapun ta'un tusukan dengan benda tajam kami sudah tahu,
Lalu apa yang dimaksud dengan to'un? Nabi menjawab, benjolan yang muncul seperti yang dialami oleh unta, tumbuh di bagian belakang ketika ketiak dan sejenisnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Nabi melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah kolera dan melarang mereka keluar dari daerah terjadinya penyakit tersebut, beliau telah menggabungkan penjelasan optimal, sebab masuk ke daerah wabah sama saja dengan menyerahkan diri kepada penyakit, menyongsong penyakit di istananya sendiri, dan berarti juga menolong membinasakan diri sendiri, untuk bertentangan dengan ajaran syariat dan disiplin logika, kata Ibnu Qasim. Nah, menurut Ibnu Qasim, tindakan Nabi melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, melarang keluar dari lokasi wabah mengandung dua maksud. Pertama, mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho menghadapi takdir kedua. Seperti dinyatakan oleh para pakar kedokteran, apabila seseorang ingin menjaga diri dari wabah penyakit, ia harus mengeluarkan sisa-sisa kelembaban dalam tubuh, melakukan diet, menjaga keringnya tubuh, kecuali olahraga dan mandi. Sementara itu, larangan Nabi kepada umatnya untuk masuk ke lokasi tersebut terjadinya wabah memiliki sejumlah hikmah. Untuk yang pertama, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. Untuk yang kedua, mencari keselamatan yang merupakan materi kehidupan dunia dan akhirat. Untuk yang ketiga, agar tidak menghirup udara yang dicemari oleh bau busuk dan kotoran sehingga mereka sakit. Untuk yang keempat, agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang sakit yang bisa menyebabkan mereka sakit sebagai yang diderita orang-orang tersebut. Untuk yang terakhir, yang kelima, menjaga jiwa dari perkiraan buruk dan penularan penyakit, sebab jika bisa terpengaruh dengan keduanya, sedangkan hal buruk akan menimpa orang yang memperkirakannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.